desa Latu atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Tenaga Ahli Reaksi Kabupaten Pulau Utara yang sempat hadir, sudah ada di tengah-tengah kita ini kita bersama. Yang saya hormati FD Reaksi, khususnya dia yang ada di desa Latu. Yang saya hormati teman-teman penyuluh mungkin yang sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman aparat desa yang sempat juga bergabung pada pertemuan ini. Yang saya hormati ya ketua semua kelompok tani dari 2 kelompok, kalau tidak salah kelompok Cendrawasih dan Harapan Baru yang bergabung pada siang ini. Dan saya hormati pula ya, serta anggota kelompok tani yang sempat hadir, ibu-ibu yang sempat hadir pada pertemuan ini. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama dan tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berupa nikmat kesehatan ya, sehingga kita berkumpul di gedung ini dalam rangka yang membicarakan satu hal. Dan kalau pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya Nabi yang selalu memberikan satu teladan kepada kita sebagai umat manusia. Kita akan sosialisasikan bersama. Sebelumnya Pak, sebelum saya masuk, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kepala Desa Latu, Pak, Ibu, karena sekiranya tadi sebenarnya sudah datang di kantor, sebenarnya dia mau buka agenda ini tentunya, tetapi namun hal ada lagi kegiatan mungkin di Lasusua, sehingga dia langsung mungkin bergeser masuk ke Lasusua. Oleh karena itu pada siang ini insya Allah saya akan mewakili. Ada yang menghormati, jadi sedikit saya tambahkan ya, perwakilan mungkin dari pemerintah desa Latu, bahwa tentunya pertemuan kita pada siang ini insya Allah mudah-mudahan nanti ada hikmah yang kita dapatkan. Tentunya pada intinya pertemuan 2 kelompok ini ya, mungkin masih ada yang tidak sempat hadir, namun mungkin ada kegiatan lain. Tentunya hari ini adalah ajang silaturahmi antara kelompok tani, kedua kelompok tani dengan pendamping mungkin ya, kemudian dari tenaga ahli Kabupaten Pulau Utara. Nanti kalau ada mungkin yang tidak kenal ya, tentunya nanti kita saling kenal. Jadi ya, mudah-mudahan harapan kami dari pemerintah Desa Latu, tentu kelompok tani yang ada di Desa Latu kalau tidak salah itu ada 18 kelompok secara keseluruhan, 7 kelompok reaksi yang ada di dalamnya. Tentu kami dari pemerintah Desa Latu selalu akan mendukung kegiatan ini Pak. Karena kenapa? Ya, pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Latu, alhamdulillah dengan adanya kelompok tani mungkin ya, sehingga mau dikatakan maju. Kami juga pemerintah Desa Latu sangat berterima kasih sebenarnya kepada para FD, ya penyuluh maupun tenaga ahli atau teman-teman dari kabupaten. Ya, kalau ada pertemuan seperti ini, jujur kami katakan kami sangat respon sebenarnya. Karena kenapa? Minimal petani kami yang ada di Desa Latu, setidaknya ada informasi yang bisa didapatkan. Apakah 1 kata atau 2 kata minimal, atau 1 ilmu yang ada 2 ilmu, tentu itu yang kami banyak ucapkan terima kasih. Karena itu saya yang mewakili Kepala Desa Latu hari ini membuka kegiatan pertemuan silaturahmi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara kedua, testimoni dari FD 2 petani yang pulang dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kekuatan kesehatan sehingga kita masih diberikan waktu untuk bertemu di tempat ini. Ya,
Saya sangat berterima kasih sekali kepada para petani yang boleh meluangkan waktunya pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Sekdes bersama dengan aparat Desa Latou. Yang saya hormati tenaga ahli reaksi Kabupaten Kolaka Utara. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu petani yang sempat hadir pada saat ini. Iya, sedikit saya mau bercerita tentang perjalanan saya ke Jakarta beberapa hari yang lalu. Iya, sebenarnya ini buat saya secara pribadi, ketika saya ditunjuk sebagai FD terbaik dari Kolaka Utara bahkan Sulawesi Tenggara, ini bukan suatu hal yang dibanggakan, tapi buat saya ini suatu kesyukuran buat saya, karena saya merasa bahwa selama saya bekerja pendampingan reaksi di Desa Latou kurang lebih 13 bulan, saya merasa bahwa masih belum banyak yang saya buat untuk kelompok tani. Masih banyak hal yang harus saya benahi dalam pendampingan saya agar program reaksi ini khususnya di Desa Latou bisa sukses. Dan itu semua bisa saya lalui bukan karena saya sendiri, tapi saya sangat berterima kasih sekali kepada para petani, pemerintah Desa Latou yang sudah memberikan support dalam pendampingan ini, juga tenaga ahli versi Kabupaten Kolaka Utara beserta DPMO. Jadi awalnya saya ditempatkan sebagai FD di Latou. Ya, banyak kekhawatiran yang muncul dalam pikiran saya. Mampu tidak saya mendampingi program ini? Ya, tapi ketika saya sambil menjalani, ya saya merasa bahwa bukan saya sendiri, tapi banyak orang-orang di sekeliling saya yang bisa mendukung saya dalam pendampingan ini. Iya, jadi saya berterima kasih kepada para petaniku yang ada di Latou yang sudah mensupport saya selama ini, bisa bekerja sama dalam apakah itu pertemuan rutin dan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan reaksi. Ya. Jadi ini suatu kebanggaan buat kita Desa Latou. Di Kecamatan Batu Putih ini ada 11 desa, hanya 2 yang terpilih untuk mendapatkan program reaksi, hanya Kelurahan Batu Putih dan Desa Latou. Iya, bahkan banyak desa-desa lain, bahkan di desa saya di Mengkuas itu bertanya, kenapa di desa kita tidak ada? Bilang, saya minta maaf, bukan kami yang tentukan, tapi memang ini sudah ketentuan dari pusat dan tentu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Iya. Kemudian sedikit saya bercerita tentang perjalanan saya ke Jakarta kemarin. Saya sangat bersyukur sekali bisa menginjakkan kaki di Jakarta. Iya. Perjalanan kami di sana itu setelah meeting di hotel, kami mempresentasikan apa-apa yang kami sudah buat dari daerah kami masing-masing dan apa-apa yang akan kami buat nantinya. Jadi itu kami presentasikan di sana. Kemudian ditanggapi oleh banyak pihak di sana, ada dari pihak NPMO, ada dari Kementan. Iya. Kemudian setelah kami presentasi, kami diberikan waktu 2 hari untuk mengunjungi beberapa pusat pelatihan pertanian perdesaan di 4 desa. Ya, jadi ada 4 pusat pelatihan pertanian yang kami kunjungi di sana. Ya,
Jadi mulai dari Karawang sampai di Cianjur kami jalan selama 2 hari. Nah, satu hal yang saya lihat di sana, di pusat pelatihan pertanian itu yang tadinya dia diawali dari seorang petani, bukan petani kaya, tapi seorang petani yang betul-betul mulai dari nol. Iya. Nah, hanya karena bermodalkan kemauan, keuletan, kedisiplinan, sehingga mereka bisa menjadi petani yang bisa berbagi dengan petani-petani yang lain. Iya. Jadi ada 4 itu yang sudah sukses kami kunjungi, mulai start dari petani. Iya. Nah, saya berpikir waktu itu di daerah kita ini yang punya lahan yang banyak yang bisa kita kembangkan. Iya. Nah, tapi tidak bisa kalau hanya kami yang hanya berbicara, hanya pemerintah, tapi kalau tidak diawali tidak bertumbuh dari dalam hati seorang petani sendiri. Kelompok tani binaan Retsi ini di Desa Lotou sebanyak 7 poktan, dan terkhusus untuk poktan kakao yang hadir pada saat ini, kita bisa menjadi contoh bagi petani-petani yang lain yang tidak masuk Retsi. Jangan dulu kita berpikir mau menjadi contoh di desa lain, dalam desa kita sendiri dulu. Sarana produksi yang sudah dibagikan ke bapak ibu, ya, terima kasih yang sudah mengungkapkan dengan baik. Ya, kemudian yang kedua tentang kelompok simpan pinjam kita, apalagi dalam waktu dekat ini kita akan pengusulan al-sintan. Jadi tolong bagi semua anggota supaya aktif dalam menyetor simpanannya, ya, disimpan di masing-masing bendahara kelompok. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pak Artis mungkin ada mungkin yang mau juga disampaikan, tentunya kepada Bapak saya persilakan dengan hormat. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah, taufik serta maulanya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir berkumpul di gedung pertemuan Desa Labong ini guna bersama-sama mengikuti pertemuan rutin dua kelompok Retsi, yaitu kelompok tani Harapan Baru dan digabungkan dengan kelompok tani Cendrawasih. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan kita, sebagai rahmatan lil alamin wa husnul hasanah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Adriana, bahwa kami baru-baru ini telah diutus dan dipilih. Saya dan Ibu Adriana telah diutus dan dipilih oleh Kementerian Pertanian untuk mewakili Sulawesi Tenggara mengikuti rapat di Jakarta. Yang kami sangat bersyukur sekali. Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa dipilih. Kalau Ibu Adriana memang mungkin wajar, karena beliau adalah salah satu fasilitator desa terbaik di Indonesia. Jadi ada 6, itu dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi Ibu Adriana ini adalah salah satu fasilitator desa terbaik. Nah, kalau kita berbicara pemberdayaan, berarti salah satu indikator daripada keberhasilan program itu adanya
keterlibatan, partisipasi, dan kemauan daripada masyarakat itu sendiri, bukan dari kami pendamping. Ya, jadi indikator keberhasilan program reaksi itu adalah partisipasi, keterlibatan, dan motivasi daripada masyarakat itu sendiri, khususnya anggota Poktan. Program reaksi ini sebenarnya hanya merupakan dana pendukung yang memberikan motivasi agar apa yang kita sudah lakukan saat ini itu lebih ditingkatkan lagi, lebih mensejahterakan kehidupan kita lagi. Itu harapan daripada program ini. Nah, dan perlu juga saya sampaikan bahwa program reaksi ini sumber pendanaannya itu dari luar negeri, Pak. Bantuan luar negeri yang berupa pinjaman pemerintah Indonesia. Nah, oleh karena itu diharapkan dalam pengelolaan program yang sumber dananya dari luar negeri ini itu lebih baik daripada program-program yang ada sekarang ini. Itu yang kita harapkan, Pak. Ya, dia harus lebih meningkat daripada kegiatan-kegiatan mungkin yang dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Ya, karena kita ini namanya dana pinjaman, Pak, dana luar negeri. Walaupun mungkin ke masyarakat itu adalah bantuan hibah, bantuan cuma-cuma. Ya, tapi yang diharapkan dengan bantuan cuma-cuma ini itu mengharapkan ada daya ungkit terhadap pengelolaan daripada komoditi kita, khususnya misalkan yang hadir ini adalah komoditi kakao. Ya, karena sasaran terakhirnya itu adalah peningkatan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Nah, bagaimana itu yang dimaksud dengan produksi? Produksi itu mungkin sederhananya begini, Pak. Mungkin sebelum masuk reaksi, produksi kakao kita dalam 1 tahun mungkin maksimalnya 500 kilo. Ya, mungkin 500 kilo maksimalnya sebelum masuk program reaksi. Nah, setelah kita masuk reaksi, kita ikut SL, diajari cara bagaimana memelihara kakao, bagaimana memupuk kakao, kemudian diberi bantuan lagi Saprodi. Diharapkan ada peningkatan produksi. Ya, mungkin yang tadinya 500 kilo ini mungkin kita harapkan menjadi mungkin 600 kilo dalam 1 tahun, atau bahkan mungkin menjadi 1 ton. Itu harapannya, Pak, daripada program reaksi ini. Nah, kemudian produktivitas itu yang bagaimana? Produktivitas ini sebenarnya berkaitan, misalkan kalau biasanya kita panen mungkin kakao ini 1 tahun mungkin 3 kali, ya, atau 4 kali, ya mungkin diharapkan produktivitasnya itu lebih meningkat lagi, mungkin menjadi 5 kali atau menjadi 6 kali dalam 1 tahun. Ya, setelah kita masuk reaksi. Nah, kalau itu tidak tercapai, berarti keberadaan daripada program ini itu juga tidak mendukung daripada kesejahteraan daripada petani. Nah, kita merasa bersyukur bahwa pemerintah daerah kita merespon, ya, punya kepedulian terhadap daripada program reaksi ini. Karena kenapa, Pak? Sistem daripada program reaksi ini itu menggunakan uang daerah dulu untuk memberikan bantuan, misalkan SL, Saprodi, Alsintan nantinya. Itu uang daerah dulu yang diberikan. Nanti setelah diberikan, ditransfer ke rekening Poktan, baru nanti daerah meminta uangnya untuk digantikan oleh Kementerian Pertanian. Seperti itu kira-kira modelnya daripada pendanaan daripada program reaksi. Nah, oleh karena itu kita berharap betul-betul agar dana daripada program reaksi ini jangan kita sia-siakan, Pak. Kita manfaatkan untuk daripada khususnya untuk komoditi kakao. Ya, apalagi pemerintah daerah juga ada program yang namanya revitalisasi. Itu kita harapkan bisa berkolaborasi, Pak, dengan program reaksi yang kita laksanakan saat ini. Jadi kita berharap, ya, sekali lagi keterlibatan, keikutsertaan, dan partisipasi daripada anggota Poktan itu sangat menentukan daripada kegiatan itu. Ya, pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan
Misalkan sudah mengalokasikan dana untuk kegiatan binjut atau bimbingan lanjutan, tapi kalau anggota poktannya tidak ada yang hadir, ya pasti tidak akan bahas juga kegiatan bimbingan lanjutan itu. Ya. Jadi kita mengharapkan keikutsertaan para anggota poktan ini dalam binjut itu sangat diharapkan, ya. Sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas petani. Ya. Kita akan diberikan bantuan infrastruktur desa itu senilai 100 juta. Ya. Berupa apa? Misalkan jalan usaha tani, irigasi yang nilainya hanya 100 juta.